Ya, halo sahabat tani. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini ya, saya akan bagikan pengalaman sekaligus saya akan berbagi ya cara berkebun ataupun menanam daun bawang. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan, simak saja video kali sampai selesai agar teman-teman mendapat manfaatnya. Dan juga saya akan bahas kenapa alasan saya ya berkebun itu harus menggunakan organik ya. Oke, di ini awal ini ya teman-teman ya, saya kasih tunjuk yaitu tanaman sawi yang baru berumur 1 minggu kurang seperti ini hasilnya ya. Tuh. Dan satu lagi yang menarik ya, kenapa harus ada hewan organisme pada tanah kita? Fungsinya ini saya kasih tunjuk ya, bisa dilihat ini. Ini adalah aktivitas organisme yang menggemburkan tanah. Dan saya kasih tunjuk ini hewan pengurai ya, kenapa saya menggunakan mulsa organik di video-video sebelumnya. Tuh, perhatikan, ada yang lagi beraktivitas. Nah, bisa dilihat ya, itu adalah hewan pengurai cacing yang lagi memakan bahan organik ya. Jadi semua yang hidup di bawah tanah ya, di dalam tanah itu sebenarnya yang dimakan adalah bahan mati organik teman-teman, bukan tanaman kita ya. Kalau kita bisa memahaminya ya seperti itu, karena ini sering saya pahami hewan apa ya yang sering saya perhatikan pada kebun di perkarangan belakang rumah itu selalu memakan bahan organik, bukan tanaman ya, maupun itu uret. Itu sebenarnya kalau ada kasus petani-petani ya yang masalah uret, itu yang dimakan adalah tanamannya, benar kan teman-teman ya. Itu kenapa? Karena lahannya tidak ada bahan organiknya, makanya yang dimakan adalah tanamannya. Kalau teman-teman paham ya, pasti teman-teman tahu ya. Makanya seringlah teman-teman lihat kebunnya, lihat perkarangannya di waktu mau malam hari. Di situ semua hewan beraktivitas teman-teman, maupun ulat maupun belalang itu beraktivitas di malam hari. Makanya seringlah keliling ya. Jadilah orang seperti orang gila teman-teman, tapi itu sebenarnya bukan gila. Itu memang kalau kita benar-benar petani pasti tahu ya. Malam-malam ngapain itu pasti tahu ya. Mungkin untuk petani sekarang tidak dilakukan, tapi kalau petani zaman dulu ya itu masih dilakukan seperti itu. Oke, dari sini paham ya. Oke, jadi saya akan petik daun bawang ini dan juga saya rawat untuk tanaman daun bawangnya. Ya, perawatannya simpel ya teman-teman ya. Karena di beberapa hari ini itu hujannya terus, panasnya kurang. Jadi tanaman saya agak mengalami eh, daunnya itu menguning karena banyakkan air teman-teman. Nah, caranya supaya daun bawang itu tetap bisa bertahan hidup dan tetap bisa menghasilkan itu dengan cara membuangi daun yang sudah kering, dan juga kita harus petik ya, harus panen daun yang sudah tua. Jangan dicabut ya teman-teman ya. Kalau dicabut ya nanti menunggu untuk tumbuh lagi ya lama ya, 2 bulan lagi baru tumbuh. Makanya saya sering memanen ataupun memetik daun bawang hampir setiap hari. Hampir setiap hari itu saya petik daunnya. Tuh. Jadi daun bawang itu semakin sering kita petik daunnya itu semakin banyak teman-teman, bukan semakin berkurang. Oke, dari sini paham ya. Dan di video kemarin sudah saya bagikan aktivitas saya panen kangkung sehat ya teman-teman ya. Kenapa saya sebut kangkung sehat? Karena budidayanya, cara bercocok tanam, cara berkebunnya itu semuanya menggunakan organik ya. Daun bawang ini juga daun bawang sehat teman-teman. Cabenya pun juga cabai sehat. Tuh. Jadi pentingnya kita itu mengonsumsi makanan yang sehat, itu berdampak pada tubuh kita sehat teman-teman. Itu ya. Nah, meskipun teman-teman makan sehat ya, makan sayuran, makan buah-buahan, nah itu dari pasar, ya itu belum tentu kita makan tanaman yang sehat teman-teman. Karena apa? Kebanyakan mayoritas ya sekarang petani itu semuanya budidayanya menggunakan kimia, pupuknya kimia ya, untuk mengendali hama dan ulat, hama apapun itu menggunakan kimia. Bahkan kalau menggunakan kayak pestisida, insek itu tidak bertanggung-tanggung teman-teman, over ya. Nah, sebenarnya untuk petani kalau sering menggunakan bahan kimia apapun serba kimia,
Itu yang dirugikan adalah petani itu sendiri. Kenapa? Tanah kita menjadi rusak. Karena residu banyak sekali yang ditinggalkan. Apalagi sudah bertahun-tahun ya sering menggunakan kimia, pasti saya jamin tanahnya akan keras dan tandus. Oke, dari sini paham ya. Makanya saya senang sekali menggunakan organik. Kenapa? Semakin lama kita semakin lama kita bikin pupuk organik, semakin lama lahan kita semakin bagus. Oke, dari sini paham ya. Jadi itu yang saya bagikan pada teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil titik poin dan sisi positifnya untuk video kali ini ya teman-teman. Tuh. Nah, dan di video kemarin sempat saya singgung yaitu pembenah tanah. Oke. Untuk pembenah tanah itu prosesnya sama teman-teman, seperti yang dibikin pupuk POC itu sama ya. Sama seperti itu. Cuman bedanya di sini kalau pembenah tanah itu harus dikasih bakteri ya. Bakteri dari mana Pak? Dari daun bambu yang sudah menjadi humus. Lalu dicampur dengan ladang kita ya, tanah ladang yang mau kita tanam. Tujuannya apa? Supaya bakterinya yang di ladang itu bisa sama yang kita bikin pembenah tanah. Itu ya teman-teman ya. Nanti akan saya buatkan ya caranya untuk bikin pembenah tanah secara simpel. Ini khususnya bagi petani-petani ya yang mengalami mengalami tanahnya rusak ya. Tanamnya banyak residu ya. Nah, dan pembenah tanah ini tidak menggunakan katalis ya teman-teman ya. Meskipun ada ya yang menggunakan katalis ya. Katalis itu sebenarnya sebenarnya untuk mempercepat proses saja teman-teman ya. Memang di situ ada nutrisi juga ada teman-teman ya untuk katalis. Tapi di sini saya bikin apa adanya, tidak kita cari yang ini, cari yang itu, tidak. Apa yang ada di kebun kita, apa yang ada di lahan kita bikin saja. Tuh. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi ini daun bawang itu harus dibuangi yang kering. Supaya apa? Supaya tetap bertahan hidup. Tentunya anakan juga semakin banyak kalau kita sering merawat seperti ini. Tapi kalau kita biarkan saja semakin lama itu akan semakin kerdil teman-teman. Ya, itu yang saya alami selama saya menanam daun bawang. Oke, nanti akan saya kasih tunjuk untuk tanaman tomat yang beberapa hari yang lalu saya tanam di perkarangan belakang rumah ini teman-teman ya. Nah, itu bukan terkena ya teman-teman ya. Dimakan oleh burung pipit. Jadi nanti akan saya tanam lagi ya. Memang kalau di kendala di perkarangan itu biasanya burung pipit banyak teman-teman ya. Tuh. Oke, sangat lumayan ya hasilnya. Nah, untuk daun bawang ini umurnya kurang lebih 1 bulan lebih teman-teman ya. Ada yang 4 bulan ya, ada yang 4 bulan juga ada. Itu sebagai bibit saya ya. Untuk yang 4 bulan, kalau yang ini yang sudah saya budidayakan. Tuh. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Iya. Kasih air. Dikasih air biar minum. Nah, untuk kangkung ya, kangkung itu sudah berumur lama ya teman-teman ya, sudah 2 kali panen ya. Nah, sudah 2 kali saya petik kangkungnya ya. Tetap pertumbuhannya sangat luar biasa seperti yang pertama kali kita tanam, masih sama kalau kita menggunakan pupuk POC. Nah, kalau yang sebelah sini itu sudah berumur, sebelah kanan ini teman-teman, sebelah kiri ini sudah berumur 4 bulan. Ini adalah bibitnya dari sini teman-teman ya. Bisa dilihat ya, tanahnya itu sangat hitam ya, sangat hitam sekali. Awalnya ini juga tanahnya tandus ya, putih pucat teman-teman. Ini berpasir. Untuk media saya tidak menggunakan apapun, saya memang riset tanah biasa ya. Kalau ingin lebih bagus teman-teman boleh menggunakan sekam.
Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman ya. Simak saja video selanjutnya tentang tanaman yang akan saya tanam, yaitu tanaman tomatnya.